Shalom umat yang berkati Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Mari saya ajak setiap kita menyiapkan hati. Kita mau masuk hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Kita mau sadari bahwa setiap hari hidup kita ini adalah mujizat dari Tuhan, amin. Kita boleh berdiri, kita boleh bernafas pada pagi hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Yang sadari itu boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Masih terjadi, ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Keperluanku dengan ajaib, mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Sekali lagi kita naikkan pujiannya sebagai doa. Setiap hari ada mujizat, mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, buka mataku
Setiap hari ada mujizat. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Dan ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Mau memuji-Mu, ku selalu puji. Mari umat Tuhan, saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita puji Tuhan lebih dalam lagi. Selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Senam jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Senam jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan
Mari saudara sendirikan pujian ini. Ku mau memuji, Biar setiap kata-kata dan pujian ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan. Makasih Tuhan. ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selama-lamanya Engkau Allah yang layak disembah. Selama-lamanya Engkau tetap Tuhan yang selalu menolong dan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama yang sepakat dengan saya katakan amin. Tepuk tangan lagi dan bagi Tuhan kita lebih dahsyat Bapak Ibu. Saya mau ngajak pada pagi hari ini kita untuk selalu tetap bersyukur kepada Tuhan yang baik. Amin. One, two, go! Na 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 na. Sekali katakan na na na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melekat kakimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, Oh, baik Bapa. sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat tanganku, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat kakimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa saja untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.
lagi sorak-sorai haleluya. Haleluya. Boleh saya minta sekali lagi Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita ke atas lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Terima sukacita Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya, Syukur kami kepada Tuhan yang baik sampai selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Biarlah setiap ini menjadi iman kita pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari silakan duduk Bapak Ibu, tetap dalam hadiratnya yang kudus. Makasih Tuhan. Meski banyak rintangan di depan kami Tuhan, walau kami tidak melihat jalan yang lurus di depan kami mau belajar tetap percaya kepada Tuhan yang baik. Karena kami punya Tuhan yang hebat. Bersama Tuhan kami mampu melalui persoalan dalam hidup ini Tuhan. Makasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku
selalu ku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami mau selalu percaya pada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku sampai selama-lamanya kami mau tetap percaya sama Tuhan yang hidup. Sampai selama-lamanya kami mau taat. Kami mau sadari panggilan setiap kami Tuhan. Kami ada sebagai penyembah-Mu Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau naikkan syukur kepada Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik. Dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang gak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sanggup menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah. Kami mau angkat suara kami lebih lagi kepada Tuhan. Makasih Tuhan.
Sampai selama-lamanya Engkau tetap setia bagi kami. Sampai selama-lamanya Engkau Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan yang baik. Pujilah Engkau Tuhan yang hidup. Pujilah Engkau Roh Kudus. Pujilah Engkau Bapa. Pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mulialah, mulialah namamu. Terima kasih buat segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai kami Engkau tetap Tuhan yang baik. Kiralabaya syikiralabaya syikiralabaya kiralabaya syikiralabaya syikiralabaya syikiralabaya. Kiralabaya Kami kuatkan iman kami dan berkata, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Kita punya Tuhan yang dahsyat. Apapun persoalanmu saat ini, saya mau katakan jangan pernah menyerah. Biar kita letakkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Makasih Tuhan. Makasih. Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari orang-orang percaya, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. 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 Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan
Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Bukan karena kami tidak ada masalah, namun kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan, baik di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam kesehatan kami Tuhan, melalui sakit penyakit kami percaya Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami ya Bapa. Pada waktunya Engkau akan memberikan kami jalan keluar, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang berjanji, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ajar kami untuk bersabar Tuhan, untuk menghadapi apapun yang kami alami saat ini. Kami percaya Engkau selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Walaupun secara manusia kami melihat bahwa itu tidak baik bagi kami, tapi sekali waktu kami melihat bahwa ada hikmat dan rencana-Mu di balik semuanya itu. Tuhan memberkati negara kami Tuhan, bangsa kami Tuhan, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh kabinet jajarannya DPR, TNI, Polri Tuhan. Engkau yang jaga lindungi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Jauhkan daripada kekacauan, huru-hara dan hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan rencana pemilihan umum yang akan diadakan Februari tahun depan Tuhan. Kami percaya Engkau membeli pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami, yang takut akan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau sudah tambahkan 1 tahun lagi Tuhan pada kami Tuhan yang berulang tahun. Kami percaya umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan menjadi milik kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih kalau Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami percaya lewati badai persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami melihat banyak mujizat dan pertolongan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Biar kiranya kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai kami di tahun-tahun sebelumnya, kami juga tetap percaya bahwa Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami untuk tahun mendatang. Sampai pada waktunya Tuhan panggil dan kami akan kembali ke rumah Bapa di surga. Dan kami percaya Engkau selalu memberi yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri, kita mau membacakan pengakuan iman rasul. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekasih. Saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita di sini, mungkin bisa lambaikan tangan di tempat duduk. Ya, selamat datang Bapak Pendeta Ayub Ongge. Di Tuhan, kita semua jemaat yang setia. Mari kita sambut Bapak Pendeta Ayub Ongge untuk memberkati kita di Tuhan. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Ayub Ongge. Beliau pernah melayani kita waktu perjanjian lama. Waktu kita masih di sana dan masih Shekinah Glory, ya.
Lalu kemarin waktu saya mengundang beliau bilang kan sudah. Saya bilang itu perjanjian lama, yang sekarang perjanjian baru. Perahunya yang direhab, kapten, kru, dan penumpang tetap sama, dan tujuan juga tetap sama. Itu ya, dengan sukacita sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Saya persilakan Bapak Pendeta Ongge. Shalom. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya harap tidak ada yang kenal saya di sini. Karena yang penting saudara kenal itu Tuhan Yesus saja. Haleluya, puji Tuhan. Saya suka bicara tentang iman, karena umur juga sudah tua, jadi kita lebih banyak bicara tentang iman saja, karena kalau Tuhan datang, Tuhan akan cari iman di bumi. Amin. Oleh sebab itu saya suka bicara tentang iman. Hari ini saya suka bicara tentang perlombaan iman. Kebanyakan kita itu punya iman yang besar. Iman yang besar itu kita berdoa dan Tuhan jawab doa kita. Ada kalanya kita paksa-paksa Tuhan sedikit supaya harus jawab doa kita. Tapi satu tingkat di atas itu adalah iman yang benar. Iman yang benar itu iman sekalipun seperti Obed, Mesak, Sadrak, Mesak dan Obednego waktu Nebukadnezar bikin patung dan minta semua untuk menyembah patung, mereka tiga ini tidak mau menyembah patung, mereka tetap menyembah Allah. Mereka bilang sama Nebukadnezar begini, Nebukadnezar, kau dengar, kami tidak akan menyembah patung itu. Sekalipun Tuhan kami tidak akan mengeluarkan kami dari dapur perapian itu, kau dengar, kami tetap akan percaya Dia. Kami tidak akan menyembah patung itu. Itu iman yang benar. Iman yang benar ini susah dimiliki oleh kebanyakan orang Kristen, termasuk saya juga. Karena saya pernah begitu berdoa untuk Tuhan, tapi Tuhan bilang tunggu. Akhirnya terus saya tidak mau berdoa lagi. Saya sudah lupa. Zakaria dan Elizabeth juga begitu. Mereka waktu kawin muda, mereka minta supaya Tuhan berkati mereka dengan seorang anak laki-laki. Tapi Tuhan bilang tunggu. Mereka dua lebih dari saya. Mereka dua tetap tunggu. Sampai sudah oma dan opa baru waktu Zakaria pergi masuk ke bait Allah, ke ruang Maha Kudus, mau bakar kemenyan di sana, mau bakar pelita di sana, lalu malaikat datang bilang, doamu sudah didengar. Walaupun sudah oma opa, tapi mereka masih tetap percaya. Itu iman yang benar. Tapi hari ini saya mau bicara tentang perlombaan iman. Menang dalam perlombaan iman. Menang dalam perlombaan iman ini kita akan baca di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari silakan, kita belum berdoa ya. Oke. Mari kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu
Siang hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa minta Tuhan hadir dengan roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami saat ini. Waktu kami sedang mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau sedang berada di tengah-tengah kami, Engkau sedang bergerak di tengah-tengah kami, Engkau sedang bergerak dari satu kursi ke kursi yang lainnya. Engkau sedang bergerak dari satu pribadi kepada pribadi yang lainnya, dan Engkau sedang mengerjakan pekerjaan-Mu di dalam kami. Engkau sedang memberkati kami, Engkau sedang melepaskan kami, Engkau sedang memberikan jalan keluar bagi kami, Engkau sedang membuka pintu bagi kami, Engkau sedang memberikan berkat-berkat yang baru bagi kami, Engkau sedang menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan sambut firman-Mu. Mari sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Roma pasal yang ke-12 di sini biasa baca berbalasan atau boleh juga ya? Ini suka main balas-balas. Tidak ada yang mau kalah. Orang Papua biasa begitu, tidak ada yang mau kalah. Biar sudah kalah juga tapi tidak mau mengaku kalah. Kemarin Persipura main dan Persewar, Persipura kalah, tapi tidak mau mengaku kalah. Itu sudah orang Papua punya kelakuan. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua. Boleh saya undang saudara berdiri? Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah,
agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara tetap berdiri, kita baca ulang ayat yang ke-17 sama-sama. 1, 2, 3. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Esau tidak mendapat kesempatan yang kedua kali. Dan saudara-saudara, kita juga sekarang ini punya kesempatan. Kita punya kesempatan yang besar. Kita punya kesempatan hari ini untuk datang dan mendengarkan firman Tuhan. Kita punya kesempatan untuk memuji Tuhan, kita punya kesempatan untuk menyembah Tuhan, kita punya kesempatan untuk bersaksi bagi Tuhan, berdoa, melakukan kehendak Tuhan. Tapi akan tiba waktunya, kesempatan itu tidak ada lagi. Oleh sebab itu, kita harus gunakan kesempatan yang ada. Saudara-saudara, saya ada satu cerita dari zaman sebelum Masehi, mungkin 450 tahun sebelum Masehi, ketika Persia masih menguasai seluruh dunia pada waktu itu. Jadi Persia mau berperang dengan Yunani karena Yunani mulai kuat, mulai tunjuk-tunjuk gigi. Jadi Darius Raja Persia ini dia kirim 750 tentara. 750.000 tentara. Ya, 750.000 tentara untuk melawan Yunani. Yunani punya tentara waktu itu sedikit sekali. Cuma 10.000. Sedikit sekali. Yang ada di Athena, di ibu kota Yunani, cuma ada sedikit, ada 10.000 saja. Mereka ada punya tentara cadangan, tapi tentara cadangan itu ada di kota lain. Nama kota itu Sparta. Lalu ini tentara dari Persia ini sudah sampai di Yunani. Sudah sampai di lembah yang namanya lembah Marathon. Mereka harus minta tentara cadangan yang ada di Sparta. Siapa yang bisa cepat pergi ke Sparta? Kalau sekarang kan tinggal SMS saja, WhatsApp saja sampai. Tapi waktu itu belum ada. Harus orang yang datang sampaikan. Mereka cari siapa yang bisa. Lalu ada satu prajurit namanya Peidipides. Mungkin saudara pernah dengar nama orang ini. Peidipides ini juara maraton. Orang yang lari paling cepat ada di Yunani. Mereka perintah, Peidipides hari ini berangkat. Pergi ke Sparta, minta bantuan tentara di sana. Peidipides lari 4 hari 4 malam. Peidipides lari 4 hari 4 malam. 450 kilometer. 450 kilometer itu macam dari sini lari ke Ayamaru, lewat lagi sampai di Kumur Kek itu 100. Jadi dia lari sampai di sana, lari balik ke sini lagi, lari ke sana lagi, lari balik ke sini lagi, itu baru 400. Masih kurang 50 lagi. Mungkin dia lari balik lagi ke Klamono. Klamono kan 49.
Pedipides lari. Pedipides lari sampai di sana. Istirahat sedikit, makan. Pedipides lari balik lagi. Tentara di Sparta tidak mau bantu. Tapi Pedipides tetap semangat. Dia balik. Dia sampaikan tentara di sana tidak mau bantu. Oke, apa boleh buat? Dengan 10.000 yang ada, kita maju saja. Kita tidak maju, tetap kita kalah. Kita maju, kita sedikit cuma 10.000 saja, pasti kalah. Pasti kalah. Tapi kita tidak maju, ya kalah juga. Daripada kita diam-diam, ya kita maju saja sudah. Semua orang di Athena takut. Masyarakat semua takut. 10.000 berangkat, Pedipides juga ikut berangkat. Lari paling depan. Sampai di sana mereka berperang dan ternyata menang. Menang. 10.000 ini menang. Yang paling semangat siapa? Pedipides. Semangat. Dia lari kembali. Dia kasih tinggal. Dia lari kembali lagi. 40 km lari. 1 hari. Sampai di Athena. Ketemu kaisar. Dari jauh masyarakat semua sudah lihat Pedipides pulang sendiri. Pasti semua sudah dibantai habis. Dia pasti meloloskan diri dan lari datang. Tapi ada yang bilang, tunggu kita dengar dulu. Beritanya apa? Pedipides lari. Sampai dia masih tarik-tarik napas sedikit. Bilang, sukacita, kita menang. Langsung Pedipides jatuh, mati. Pedipides jatuh, mati. Ternyata Pedipides terlalu semangat sampai lupa makan. Terlalu semangat sampai lupa makan. Jatuh, mati. Pahlawan, tapi mati. Operator kasih maju satu lagi, ada Pedipides punya gambar. Terus, nah itu dia. Gambar itu gambar Pedipides. Maju satu lagi. Din. Din ini bahasa Indonesia itu, oh sorry. Nah, iya, aduh sorry. Oh bisa ya. Nah, okay. Sorry, tua jadi biasa lupa-lupa. Padahal baru kasih ingat saja. Bahasa Indonesia itu dekan, bahasa Inggris dento, jadi Indonesia cuma tinggal tambah K saja, jadi dekan. Den ini dia seorang pencinta alam, tapi dia pernah lari 270 km. Yang lebih hebat lagi, dia lari dari cuaca yang sangat panas sekali. Cuaca yang panas sekali itu ada di lembah di Amerika yang namanya Death Valley. Itu ada di kota California, ada satu gurun pasir di sana. Tempat itu panas sekali. Di gurun itu bom atom pertama kali diuji coba diledakkan di sana. Tempat itu panas sekali. Panasnya itu 48,8 derajat Celcius. Panas sekali. Dia pernah lari di situ. Terus sampai ke utara. Sampai ke kutub utara. Saudara bayangkan 48,8 derajat Celcius itu. Saya pernah pergi di tempat yang paling panas itu. Kita pergi di Mesir. Waktu pergi ke piramid itu. Memang tempat itu panas sekali. Sampai saya tidak, kondisi tubuh tidak kuat lagi. Sampai bibir pecah-pecah. Terus pilek. Pulang bawa pilek dari sana ke Indonesia. Karena terlalu panas tempat itu. Tapi belum sepanas yang ada di Death Valley. Itu 48,8 derajat Celcius. Din lari terus sampai ke kutub utara. Dia pernah sampai ke kutub utara yang dinginnya itu minus
40 derajat Celcius. Minus 40 derajat Celcius. Kita di sini paling dingin itu kasih jalan AC itu 16 derajat. Saya pernah pergi ke Australia, di Sydney itu di kota itu 12 derajat dingin. Satu waktu mereka bilang kita naik ke tempat yang agak tinggi lagi, kota itu namanya Katombak. Di situ 6 derajat Celcius. Di dalam mobil kita cerita enak-enak karena dong kasih jalan AC yang panas. Jadi udara panas seperti di Sorong. Dong cerita asik-asik. Tapi sampai di sana dong buka pintu, semua kita begini. Dingin sekali. Itu baru 6 derajat Celcius saja, saya sudah dingin sekali. Badan semua ini tutup dengan, tidak ada yang terbuka. Pakai jaket yang tebal-tebal. Karena itu baru 6 derajat Celcius. Dia ini lari sampai di minus 40 derajat Celcius. Matikah tidak? Dia tidak mati. Dia tidak mati. Kenapa? Dia jaga dia punya nutrisi tubuh ini tetap stabil. Dia makan dengan baik. Dia makan dengan teratur. Dia jaga vitaminnya dengan baik. Jadi walaupun situasi itu berubah, aman-aman saja. Fine-fine saja. Tenang-tenang saja. Ternyata makan itu penting sekali. Kita ada punya seorang nabi juga yang lari. Dia lari 1.500 kilometer, lebih jauh lagi. Mari kita baca kitab Raja-Raja. Oh, ini mesti maju. Oh ya, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-7. Tapi mungkin kita baca dari ayat 1 sebaiknya. Ayat 1 sampai 7. Oke. Karena kita bukan Ibrani sayang. Oke, itu dia. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Oh, sebaiknya balik dari ayat 1, karena ini kita sedang baca tentang Elia. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. 8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum.
dan beroleh kekuatan. Makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Hermon. Puji Tuhan. Elia mau jalan 40 hari 40 malam. Tuhan bilang mesti makan. Makan dulu. Kalau tidak makan, perjalanan ini terlalu susah bagimu. Kalau tidak makan, perjalanan ini terlalu susah bagimu. Jadi saudara-saudara, pesan saya hari ini, makanan itu penting sekali. Air juga penting. Makanan itu penting saudara-saudara. Perjalanan kehidupan rohani kita tidak tahu. Sampai kapan kita tidak tahu. Berapa malam lagi, berapa siang, berapa malam lagi. Dulu waktu saya mau pergi sekolah, majelis bilang begini, Bror, tidak usah pergi sekolah, Tuhan sudah mau datang. Tapi untung ada guru satu bilang begini, biar kau sekolah saja. Tuhan datang kalau kau ada sekolah, kau sedang di bangku sekolah, kau pasti akan diselamatkan. Oh, semangat pergi sekolah. Pulang kemari Tuhan belum datang. Pergi sekolah lagi. Tuhan belum datang. Pulang melayani, Tuhan belum datang juga. Jadi makan itu perlu. Mungkin kita dengar Tuhan khotbah-khotbah, kita dulu biasa bilang begini, sebentar lagi Tuhan datang. Kita sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Mungkin malam ini Tuhan datang. Cepat serahkan diri. Kalau tidak, besok pagi kau masuk neraka. Semua full di depan. Tom bikin takut-takut, semua full di depan. Tapi hari ini saya mau bilang, makan itu penting. Kalau kau tidak makan, kau tidak bisa bertahan. Oh, di sini. Oke. Ayat yang kelima itu bilang, jangan anggap enteng. Banyak kita itu anggap enteng. Sama dengan Peidipides. Peidipides itu anggap enteng. Dia anggap enteng dia makan. Sampai di Sparta, makan sedikit. Tunggu istirahat dulu. Kabur. Baru selesai berperang di maraton. Menang, orang lain ada jara ini, ada semangat istirahat. Peidipides kasih tinggal, anggap enteng. Sampai di sana apa? Mati. Saudara-saudara, jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Seringkali kita anggap enteng. Kita kasih tinggal ibadah, ada urusan lain. Firman Tuhan minggu depan ada. Di rumah juga ada, di dalam HP juga ada. Dia ikut saya kemana-mana. Anggap enteng. Seringkali kita macam Peidipides, kita anggap enteng. Tapi saudara-saudara, saya mau ingatkan saudara-saudara, biar kita seperti Din, kita jaga, selalu jaga kondisi tubuh kita, supaya kita tetap aman. Yang kedua itu, jangan putus asa. Ingat cerita saya tadi, Tuhan belum datang, jangan putus asa. Jangan bilang, tidak apa-apa, minggu depan masih ada, Tuhan belum datang. Kelakuan-kelakuan orang putus asa itu, ya Bapak Gembala yang tahu. Kelakuan yang anggap enteng itu, Bapak Gembala yang tahu. Nanti minggu depan dia sampaikan untuk saudara-saudara. Yang suka anggap enteng firman Tuhan, anggap enteng ibadah. Terus yang sudah putus asa, tinggal di rumah, kenapa tidak datang? Bapak Gembala datang kunjungan dulu baru. Sama Garo di atas tapi tidak ada, jadi saya Garo di sini. Cari alasan macam-macam. Kalau saya mau datang tapi sudah. Cari alasan macam-macam. Putus asa.
Jangan putus asa saudara-saudara. Kita mesti tetap semangat. Kita mesti punya iman yang benar, tetap semangat. Menyanyi semangat-semangat, memuji Tuhan semangat-semangat, ikut Tuhan, tetap semangat-semangat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Kita mengundang semua kita bangkit berdiri. Oke. Hatiku percaya. Sambil angkat tangan. Hatiku percaya. Oh Jesus. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sebagai ucapan syukur kita buat Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pas. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, aku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, aku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku selalu percaya. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapak, terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang begitu keras,
teguhkan setiap kami bahwa kami perlu iman yang benar, iman yang kuat, melebihi daripada iman yang memindahkan gunung. Ajar kami percaya, ajar kami punya keteguhan iman, iman yang besar yang memindahkan gunung, tetapi iman yang kuat, iman yang benar, sekalipun gunung tidak pindah. Ajar kami untuk tetap berjalan di dalam jalurnya Tuhan, supaya kami tidak tersesat. Berikan kami kekuatan di dalam iman, supaya apapun yang sedang kami lakukan Tuhan, apapun yang sedang terjadi, kami terarah untuk satu tujuan tentang kekekalan itu, di mana hanya di tempat itulah kami bertemu dengan Tuhan. Tuhan tolong jemaat-Mu, Tuhan tolong umat-Mu. Ketika mereka kembali ke tempat kerja mereka masing-masing, mungkin mereka tidak mendapati kata-kata yang indah seperti di dalam gereja. Mungkin tidak ada shalom, mungkin tidak ada sapaan-sapaan yang familiar. Mungkin tidak ada ungkapan atau gestur tentang kasih. Apapun itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka di sana. Mungkin mimbar mereka tidak seperti atau tidak seenak yang ada di gereja, tetapi dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan Engkau sanggup berbicara bagi setiap pribadi, dan Engkau pasti memberikan jalan keluar bagi apapun yang mereka alami. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, supaya mereka tetap bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Di tengah-tengah tekanan yang begitu kuat tentang apa yang sedang terjadi, kuatkan dan teguhkan iman mereka, sebab Engkau rindu bahwa ketika Engkau datang, Engkau mendapati iman di setiap orang percaya. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya mereka tahu bahwa peperangan mereka adalah peperangan yang sudah berhasil. Mereka hanya butuh melewatinya, sebab kemenangan sudah Engkau siapkan bagi mereka di ujung sana. Hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, bahkan semua kami, supaya kami tetap teguh beriman kepada Engkau. Tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah mereka pulang dengan sukacita tentang berita firman. Fokuskan kami kepada kebenaran firman Tuhan, supaya apapun yang sedang kami alami, kami percaya bahwa firman itulah yang menjadi nutrisi makanan kehidupan kami, supaya kami dapat berlari dan kami tidak menjadi lesu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kami yang hidup itu, kami berdoa menyerahkan Bapak Ongge ke dalam tangan-Mu, di dalam pengabdian sebagai orang pengajar. Tuhan memberkati mulut, bibir, lidahnya. Tuhan memberkati pengetahuan, akal, pikiran. Tuhan memberkati semua yang ada dalam kehidupan dia, untuk menjadi saluran berkat, membangun peradaban pendidikan iman yang kuat sepanjang Tuhan mau dimanapun dia berada. Memberkati istri, memberkati keluarganya semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Oke, silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan mendengar beberapa pemberitahuan dari multimedia. Shalom jemaat Tuhan, berikut informasi seputar pelayanan sepekan Gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Kami mengundang semua jemaat yang bekerja di masing-masing bidang profesional untuk bersama-sama mengikuti ibadah doa pagi Senin 16 Oktober 2023 tepat jam 5:15 pagi. Ibadah akan dilakukan secara online melalui Zoom, YouTube, dan Facebook gereja. Link ibadah untuk Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Bagi Bapak, Ibu yang terbeban dalam pelayanan doa dapat mengambil bagian dalam kubu doa setiap hari Senin tepat jam 4 sore di gedung gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Fellowship Family Altar di wilayah masing-masing, waktu dan tempat akan diinformasikan oleh masing-masing gembala FA. Berikut adalah wilayah-wilayah Family Altar yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. FA Aboda, Pasar Remo, Mandiri, Yohan, Kampung Baru, Rufei, dan seterusnya. FA Lion of Judah, Kilometer 8, Aspen, Aspol, Malanu Pasir, Malanu Kampung, dan Arteri.
FA Victorius, Jalan Victory, Jalan Malibela, Moyo. FA Bethlehem, BTN, Gang NN, Rawa Indah, kilometer 10 masuk, Lembaga Kampung Bugis dan wilayah TPU. FA Efata, Jemaat Binaan, Harapan Indah, Perumnas dan sekitarnya. FA Rumah Doa, kilometer 12 masuk, belakang Yuti, Bambu Kuning, Aimas dan sekitarnya. Mengundang seluruh panitia seminar OSI untuk hadir dalam pertemuan evaluasi sekaligus pembubaran tim kerja seminar OSI yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Oktober 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Keluarga Mangata Simangunung Kalit dengan alamat Flamboyan 4 Harapan Indah. Sip naik Jumat 20 Oktober 2023 pukul 18.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Gereja House of Mercy Sorong. Kami mengundang semua kaum remaja untuk bersama-sama mengikuti Fellowship Youth Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur bertempat di Gereja House of Mercy. Minggu 2020 dilakukan 1 kali tepat jam 9 pagi bertempat di Gereja House of Mercy Sorong di lantai 1 gereja. Ajaklah teman, keluarga dan kerabat Anda untuk kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan minggu depan. Ibadah Raya Anak Minggu 22 Oktober 2023 tepat jam 9 pagi bertempat di Gereja House of Mercy Sorong di lantai 2 gereja. Ajaklah teman dan sahabat Anda. Mengundang semua kaum wanita House of Mercy Sorong untuk hadir dalam senam sehat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Oktober 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur bertempat di gedung gereja. Kami informasikan bahwa sesuai dengan komitmen bersama seluruh jemaat Bethesda House of Mercy Sorong, penyelesaian ruang ibadah lantai 2 minggu ketiga bulan berjalan akan dikhususkan sebagai persembahan khusus pembangunan lantai 2. Gereja Bethesda House of Mercy Sorong mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Wansen Wijaya tanggal 15 Oktober, Ibu Nela Pati Peilohi tanggal 17 Oktober, Bapak Oto Simangnungkalit tanggal 18 Oktober, Ibu Adriana Ratu Lohain tanggal 20 Oktober, Ibu Helce tanggal 20 Oktober, Adik Nehemia Weinstein Ganwijaya tanggal 20 Oktober, anak Andi Mikael David tanggal 21 Oktober. Berkat dan sukacita menjadi bagian kita semua. Demikian info sepekan Gereja Bethesda House of Mercy Sorong. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan
Mari jemaat Tuhan angkat persembahan-Mu. Kami mau menabur, kami mau memberi dengan sukacita setiap apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahkan tidak sekedar apa yang menjadi berkat keuangan, tetapi hidup kami pun mau menabur untuk pekerjaan-Mu. Setiap hati yang memberi Tuhan tahu, dan setiap mereka yang menabur pasti mereka akan menuai. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan arahkan hati kepada Tuhan. Pulanglah ke tempat pelayanan-Mu dan rumah tangga-Mu. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Segala berkat ini akan mendatangi engkau, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Berkat yang dimeterai sempurna di dalam karya Tuhan Yesus, menyertai dan memberkati semua kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput gerejanya di awan permai. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat